I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikitri Aulia, kelas 12 IMIA 2. Di sini saya akan membahas materi tentang perdamaian bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Langsung saja kita pada pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang Konferensi Asia Afrika, Deklarasi Juanda, Pergerakan Non-Blok, dan sebagainya. Langsung saja kita pada yang pertama, yaitu Konferensi Asia Afrika atau KAA. Berakhirnya Perang Dunia Kedua menjadi titik awal munculnya dua kekuatan raksasa yang saling bertentangan dalam politik dunia. Kekuatan raksasa yang dimaksud adalah blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pertentangan yang terjadi antara blok barat dan blok timur tersebut sangat mempengaruhi keadaan negara-negara di benua Asia dan Afrika. Hal itu dikarenakan pada awal tahun 1950-an, benua Asia dan Afrika menjadi ajang pertentangan antara blok barat dan blok timur. Ketegangan yang terjadi tidak hanya mengenai masalah ideologi, tetapi juga menimbulkan terjadinya pertempuran bersenjata yang mengancam perdamaian dunia, khususnya terhadap kemerdekaan dan perdamaian yang baru diraih oleh negara-negara Asia Afrika. Di sisi lain, Republik Indonesia sendiri sangat menganut politik luar negeri yang dikenal dengan politik bebas. Sering pula politik ini diperjelas dengan menambahkan kata aktif sehingga menjadi politik bebas aktif. Kata aktif itu digunakan agar Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan sesuai cita-cita PBB. Tindak lanjut dari perjuangan dan pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini yang menghasilkan beberapa keputusan. Tindak lanjut dari perjuangan dan pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung. Dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, seorang gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 20 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Selain itu, ditentukan pula mengenai tempat tujuan pokok dari Konferensi Asia Afrika, yakni untuk memajukan goodwill atau kehendak yang luhur dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menjelajah serta memajukan kepentingan mereka, baik yang silih ganti maupun yang bersama. Yang kedua adalah misi Garuda Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkret dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, ketertiban tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam operasi internasional sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dari wujud alinea keempat selain yang sudah dipaparkan tentang KAA. Indonesia juga terlibat dalam misi pemilihan perdamaian PBB. Selanjutnya, yang ketiga adalah Deklarasi Juanda Negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang berdaulat, sudah tidak terbantahkan lagi, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat, laut, dan udaranya.
Negara luar tidak boleh memasuki wilayah teritorial Indonesia kalau tidak ingin berurusan secara hukum. Pemerintah berupaya dengan keras untuk menjaga wilayah negara bahkan sampai pulau terluar Indonesia sekalipun. Namun, tahukah kamu bahwa dahulu wilayah Indonesia diperjuangkan sedemikian rupa di kancah internasional supaya Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah, perairan dan pulau-pulaunya. Hal ini digagas pertama kali lewat Deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpisahkan oleh perairan antar pulau. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mau menegaskan wilayah teritorial perairan supaya negara memiliki kedaulatan akan wilayah perairannya sendiri. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia di Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Isi Deklarasi Juanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Hal ini tentu ditentang oleh negara-negara luar karena sebelumnya peraturan tentang teritorial perairan hanya sampai wilayah yang berjarak 3 mil dari garis pantai. Yang keempat adalah gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB bahasa Inggris dan Aligned Movement atau NAM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Untuk bisa mengetahui lebih jauh peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, Anda harus mengetahui latar belakang didirikannya GNB. Yang pertama, latar belakang didirikannya gerakan non-blok pada tahun 1945. Perang dunia kedua berakhir, muncul dua blok, yaitu blok barat atau liberalisme demokratis dan blok timur sosialis atau komunis. Negara di blok barat memilih jumlah lebih banyak, yakni 8 negara: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada, dibandingkan blok timur yang hanya terdiri dari 4 negara, yaitu Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur dalam mempertahankan kedudukannya masing-masing. Blok barat membentuk NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization, dan blok timur membentuk Pakta Warsawa. Tidak hanya sampai situ, kedua blok ini masih tetap mencari sekutu untuk menambah pertahanannya di Asia, Afrika, dan Amerika. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan dalam peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.